Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota Malang, tinggallah seorang wanita tua bernama Sari Wulandari yang telah lama menjadi pengurus rumah tangga bagi keluarga kaya raya. Rumah besar itu kini dihuni oleh Nyonya Ratna Dewi, seorang janda parubaya yang baru saja menikah lagi dengan seorang pria bernama Arman Prasetyo. Bersama mereka tinggal seorang gadis remaja bernama Intan Dewi, putri Nyonya Ratna dari pernikahan sebelumnya. Intan baru berusia 18 tahun, sosoknya pendiam dengan mata sayu yang selalu menyimpan kesedihan dalam diamnya. Kebiasaannya menggambar sendiri di taman rumah mengundang perhatian Sari, yang sendiri tidak memiliki keluarga dan tinggal di sebuah kamar kecil di belakang rumah yang hanya berjarak satu jendela dari kamar Intan di lantai 2. Setiap malam, sebelum tidur, Sari selalu membaca buku di kamar kecilnya dan sesekali mengintip ke jendela untuk memastikan lampu di kamar Intan sudah padam. Tanda gadis itu sudah tidur. Namun suatu malam, tepat pukul 1:10, matanya terpaku pada cahaya redup yang menyelinap dari balik tirai kamar Intan. Bayangan tinggi berdiri di samping ranjang, punggungnya menghadap ke jendela. Sari mengenali sosok itu dengan jelas, Arman, suami baru Nyonya Ratna. Ah, jangan-jangan aku salah lihat, gumamnya sambil mengusap matanya. Tapi saat ia menatap kembali, lampu sudah padam. Pagi berikutnya, Sari berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah seperti biasa. Di taman, Arman duduk santai dengan secangkir kopi, berpenampilan rapi dan ramah seperti biasanya. Selamat pagi, Sari, sapanya dengan senyum yang tak pernah pudar. Selamat pagi, Pak Arman, jawab Sari sambil menelan ludah berat. Di bawah pohon bugenvil di taman, Intan duduk termenung, tangannya menggenggam erat pensil hingga hampir patah. Ketika Sari mendekat, ia hanya menjawab lirih, hanya mimpi, sambil menunjuk gambar yang sedang dibuatnya. Sebuah ruangan gelap dengan bayangan berdiri di depan pintu. Malam kedua, Sari menunggu dengan jantung berdegup kencang. Tepat pukul 1:10, lampu kamar Intan kembali menyala. Arman masuk dengan langkah tenang, semakin jelas dibanding malam sebelumnya. Ya Tuhan! Bisik Sari sambil menjepit kain tirai dengan tangan gemetar. Namun tak lama, lampu kembali padam. Keesokan harinya, Sari memberanikan diri untuk berbicara pada Nyonya Ratna. Bu, saya melihat Pak Arman masuk ke kamar Intan malam tadi, ucapnya dengan suara bergetar Nyonya. Ratna berhenti sejenak, lalu berkata dingin, aku sudah melihatnya dari jendela kamar. Arman sangat menyayangi Intan, seperti anak kandungnya sendiri. Pasti dia hanya memeriksa apakah Intan tidur dengan nyenyak. Sari mengangguk pelan, tapi keraguannya sulit hilang. Apa maksud ibu? Tanya Sari. Jangan biarkan imajinasimu liar, Sari. Aku tahu suamiku, balas Nyonya Ratna dengan nada tajam. Hari-hari berlalu, dan pola itu terus berulang. Arman selalu menyelinap ke kamar Intan tepat pukul 1 malam, dan Intan semakin menjauh dari Sari seolah takut rahasianya terbongkar. Suatu hari saat membersihkan, Sari bertemu dengan mantan tukang kebun rumah itu, Ibu Kartini, yang sesekali mampir. Sudah lihat ada yang aneh sama Intan? Tanya Sari. Ibu Kartini menghela napas berat. Sejak Arman datang, senyum Intan hilang. Tapi jangan banyak bicara, Bu Ratna buta hati sama suaminya. Kalau benar ada apa-apa, Ibu Ratna takkan percaya. Sari mengangguk pelan, hatinya semakin gelisah. Malam itu, ia duduk berjam-jam di dekat jendela, memegang ponsel tua yang disembunyikannya di pot bunga dekat pintu kamar Intan, merekam segala sesuatu yang terjadi. Keesokan pagi, dengan tangan gemetar, Sari memutar rekaman itu. Suara langkah kaki dan pintu terbuka terdengar jelas, diikuti bisikan lembut, Intan, ini rahasia kita. Tangisnya pecah. Tanpa ragu, ia menemui Nyonya Ratna dan memutar rekaman itu. Namun, Nyonya Ratna hanya menatapnya dengan penuh kemarahan. Kau mengintip di rumahku? Kau gila. Aku tidak percaya omonganmu. Arman itu suamiku. Sari dibentak dan diusir dari rumah, meninggalkan bayang-bayang Intan yang berdiri di tangga, matanya kosong dan penuh ketakutan. Dari kejauhan, Sari melihat Intan yang seperti hantu terperangkap dalam istana besar yang dingin itu. Dengan hati hancur, Sari menyewa kamar kecil di kawasan kampung di kota Malang, makan seadanya, dan mulai mengumpulkan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Ia mengirim surat ke sekolah Intan, melampirkan rekaman dan gambar-gambar Intan yang penuh misteri dan kesedihan. Namun, sepekan berlalu tanpa kabar. Hanya Ibu Kartini yang datang membawa kue dan kata-kata penghiburan, jangan menyerah, Sari. Kalau ada yang bicara, mungkin segalanya akan berubah. Di rumah besar itu, suasana semakin mencekam. Arman tetap bersikap ramah di siang hari, tapi malam hari adalah mimpi buruk bagi Intan.
Nyonya Ratna sendiri mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, saat melewati kamar Intan, Nyonya Ratna mendengar bisikan yang membuat darahnya beku. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya, menutup mata pada kebenaran yang perlahan menghancurkan keluarganya. Sementara itu, Sari terus memperjuangkan keadilan. Akhirnya, dengan rekaman dan bukti-bukti yang dikumpulkan, kasus itu sampai ke tangan Inspektur Jaya, seorang polisi berwibawa yang serius menangani laporan Sari. Penyelidikan resmi pun dimulai, dan kebenaran yang tersembunyi mulai terungkap satu persatu. Namun, saat pengadilan semakin dekat, bayangan masa lalu dan rahasia kelam yang tersimpan dalam rumah besar itu mulai mengusik ketenangan semua pihak. Siapakah yang sebenarnya menjadi korban? Apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan? Dan bisakah Intan menemukan cahaya harapan di tengah kegelapan yang membelenggunya? Keheningan malam menyelimuti rumah tua itu, sementara sebuah suara kecil berbisik dari balik tirai. Ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah rahasia yang lebih dalam. Tersisa 5 bagian lagi dalam kelanjutan cerita ini. Di pagi yang dingin di kota Malang, kabut tipis menyelimuti kompleks perumahan elit yang menjadi tempat tinggal keluarga Dewi. Sari Wulandari bangun lebih awal dari biasanya. Kamar kecilnya yang sederhana, dengan jendela menghadap ke gang sempit penuh tanaman liar, terasa sepi dan sunyi. Ia mengenakan blus katun berwarna krem yang sudah agak pudar, dipadukan dengan rok panjang batik berwarna coklat tua. Sepatu flat berwarna coklat muda yang sudah agak usang tersimpan rapi di sudut kamar. Di lehernya tergantung kalung kecil dari perak berbentuk daun, hadiah dari almarhum ayahnya. Tampaknya, hari ini adalah hari penting. Sari menatap wajahnya yang letih di cermin kecil dan menarik napas dalam-dalam. Kalau aku bisa melewati hari ini, mungkin ada secercah harapan untuk Intan, gumamnya. Ia merapikan rambut hitam legamnya yang diikat sederhana dengan pita merah. Meski sederhana, ada sesuatu yang memancarkan keteguhan dalam tatapannya yang tenang namun penuh tekad. Setibanya di kantor polisi, ia disambut oleh Inspektur Jaya, pria parubaya dengan rambut sedikit memutih di pelipis dan mata tajam yang memancarkan kewaspadaan. Sari, kamu sudah siap? Tanya Inspektur Jaya dengan nada serius. Sari mengangguk penuh semangat. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map berisi bukti-bukti yang telah dikumpulkannya. Rekaman suara malam hari, gambar-gambar Intan yang penuh kesedihan, dan surat pengaduan resmi. Ini bukan sekadar laporan biasa. Ini tentang keselamatan seorang anak, kata Sari pelan tapi tegas. Inspektur Jaya mengangguk penuh pengertian. Kita akan melakukan penyelidikan dengan hati-hati. Arman Prasetyo bukan orang biasa, dan ini bisa menjadi kasus yang rumit. Sari merasa hatinya berdebar kencang. Ia tahu, melawan seorang pria yang tampak begitu sempurna di mata masyarakat dan istrinya bukan perkara mudah. Namun, ia tidak akan mundur. Aku tidak peduli seberapa sulitnya, aku harus melakukan ini demi Intan. Di rumah besar keluarga Dewi, suasana tampak biasa-biasa saja. Nyonya Ratna Dewi mengenakan kebaya merah marun yang dipadukan dengan kain songket berwarna emas, rambutnya disanggur rapi dengan hiasan bunga melati putih yang harum semerbak. Ia duduk di ruang tamu yang mewah, di sofa beludru ungu tua, menatap secangkir teh hangat dengan mata yang penuh kegelisahan. Arman Prasetyo, suaminya, muncul dari dapur dengan mengenakan batik lengan panjang berwarna biru tua. Wajahnya tampak tenang namun ada kilatan dingin di matanya. Ratna, kamu terlihat murung. Ada apa? Tanyanya dengan nada lembut, namun ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduk meremang. Ratna menggeleng dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Arman. Mungkin hanya kelelahan. Arman mendekat dan meraih tangan Ratna. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan bilang padaku. Ya, Ratna menarik tangannya, menatap suaminya dengan tatapan kosong. Terima kasih, Arman. Namun, di balik senyum itu, ada ketakutan yang semakin membesar. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan di dalam rumah ini. Sementara itu, Intan Dewi duduk di sudut kamar dengan gaun putih tipis yang hampir tembus pandang, dihiasi rendah halus di bagian lengan dan kerah. Kakinya yang ramping mengenakan kaos kaki tipis berwarna krem dan sepatu balet hitam yang mulai usang. Rambut panjangnya terurai bebas, sedikit kusut, dan wajahnya pucat dengan mata merah yang menatap kosong ke arah gambar di tangannya. Gambar itu memperlihatkan sosok seorang pria tinggi berdiri di ambang pintu kamar yang gelap, bayangannya menutupi seluruh ruangan. Di bawah gambar tertulis dengan huruf kecil dan miring, "Jangan pernah bicara." Ini rahasia kita. Intan menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air mata yang mengalir perlahan. Ia merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang, namun tak ada yang melihatnya. Ia sendirian, terperangkap dalam dunia yang hanya ia tahu. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. Intan, aku di sini. Suara lembut dari luar kamar membuatnya tersentak. Itu suara ibunya, Nyonya Ratna. Intan menarik nafas panjang dan berbisik,
Aku tidak bisa lagi berbohong. Di kantor polisi, Inspektur Jaya dan timnya mulai menyusun strategi. Mereka merencanakan untuk memanggil Arman untuk dimintai keterangan, sekaligus menyiapkan perlindungan bagi Intan. Namun, mereka tahu, Arman bukanlah pria biasa yang mudah ditaklukkan. Dia pintar, licik, dan berpengalaman. Jangan sampai kita lengah, kata Inspektur Jaya kepada timnya. Sari duduk di kursi tunggu. Tangannya menggenggam erat tas kecil berisi dokumen dan ponsel. Ia mengingat kembali malam-malam penuh ketakutan, suara bisikan yang tak bisa ia lupakan, dan tatapan kosong Intan yang menusuk hatinya. Ini bukan hanya tentang keadilan, bisiknya pelan, ini tentang menyelamatkan jiwa seorang gadis. Malam itu, di dalam rumah Dewi, suasana berubah menjadi mencekam. Lampu-lampu ruang tamu yang biasanya hangat dan cerah, kini redup dan berkelip-kelip seperti sedang berperang dengan bayangan. Ratna berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun malam hitam yang menjuntai, rambutnya disanggul dengan elegan, bibir merah menyala. Namun matanya yang indah penuh dengan ketakutan dan keraguan. Arman muncul dari belakang dengan senyum dingin, mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya yang tinggi dan atletis. Ratna, kita harus bicara. Suaranya serak. Ratna menoleh perlahan. Tentang apa? Arman? Arman melangkah mendekat. Tentang Intan. Tentang rahasia yang mulai terkuak. Ratna menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku takut, Arman. Aku takut apa yang akan terjadi. Arman tersenyum sinis dan berkata dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan khawatir, Ratna. Semua ini akan berakhir sesuai rencana. Atau mungkin, baru saja dimulai. Di sudut kota Malang yang sunyi, Sari menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia menggenggam ponselnya, menunggu kabar dari kantor polisi. Hatinya penuh kecemasan dan harapan. Sebuah pesan masuk, kami sudah memanggil Arman. Dia datang hari ini. Sari menatap layar ponsel, napasnya terhenti sejenak. Apakah ini akan menjadi titik balik? Atau justru awal dari badai yang lebih besar? Di kejauhan, bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan, seperti rahasia yang berbisik, menunggu untuk terungkap. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai menguak sedikit demi sedikit. Namun, kebenaran yang sebenarnya masih terbungkus dalam kabut misteri, menunggu saatnya untuk benar-benar terungkap. Malam semakin larut, dan pertanyaan terbesar pun masih menggantung di udara. Apakah keadilan akan benar-benar menang? Ataukah gelapnya masa lalu akan menelan semuanya dalam kesunyian abadi? Sebuah langkah kaki terdengar di lorong gelap, dan suara bisikan menggema, ini baru permulaan, Sari. Dan kamu belum tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pintu itu. Tersisa 4 bagian lagi dari kisah yang semakin penuh teka-teki dan ketegangan ini. Hujan rintik-rintik mulai menyapa kota Malang di pagi itu, menebal menjadi gerimis yang membuat udara terasa semakin dingin. Sari Wulandari berdiri di depan gedung polisi, mengenakan jaket tebal berwarna hijau lumut yang sudah lusuh, dipadukan dengan celana panjang hitam dan sepatu kets coklat yang mulai pudar warnanya. Rambut hitamnya yang biasanya tergerai kini diikat rapi ke belakang, memperlihatkan wajah lelah namun penuh tekad. Di tangannya ia menggenggam tas kecil berisi dokumen dan ponsel yang terus bergetar, menanti kabar dari Inspektur Jaya. Di dalam kantor, Inspektur Jaya tengah berbicara serius dengan timnya di ruang rapat. Di hadapannya tergeletak tumpukan berkas dan rekaman suara yang baru saja diputar ulang. Arman Prasetyo sudah dipanggil hari ini. Dia mengaku tidak bersalah dan membantah semua tuduhan, kata inspektur sambil menggeleng lemah. Sari yang duduk di sudut ruangan, mendengarkan dengan seksama, wajahnya menegang. Apa langkah selanjutnya, Pak? Tanyanya dengan suara lembut tapi penuh harap. Kita akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam, dan yang paling penting adalah memastikan Intan merasa aman. Kita akan minta psikolog untuk segera bertemu dengannya, jawab Inspektur Jaya. Sementara itu, di rumah besar keluarga Dewi, suasana terasa mencekam. Nyonya Ratna Dewi berdiri di depan cermin besar di kamar tidur utama. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun, dengan detail rendah hitam yang menghiasi bagian leher dan lengan. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi, dan wajahnya yang biasanya anggun kini penuh dengan ketegangan. Sedikit saja gerakan, dan kalung berlian kecil yang melingkar di lehernya berkilauan, seolah menambah kesan dingin pada penampilannya. Arman Prasetyo masuk ke dalam kamar dengan langkah tenang, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam yang serasi. Matanya yang tajam menatap Ratna dengan ekspresi sulit ditebak. Ratna, kita harus bicara tentang Intan, katanya dengan suara berat. Ratna menatap balik, bibirnya bergetar sedikit. Aku tahu, Arman. Aku takut dengan apa yang mungkin terjadi. Arman tersenyum tipis, namun senyum itu tak sampai ke matanya. Kamu tidak perlu takut. Semua ini akan berakhir dengan cara yang kita inginkan atau malah baru akan mulai. Di kamar Intan, suasana berbeda. Intan duduk di atas tempat tidur, mengenakan piyama berbahan sutra berwarna biru muda yang lembut, dengan rambut panjangnya yang tergerai rapi di bahu.
Di tangannya tergenggam sebuah pensil warna, dan di depan matanya terhampar lembaran gambar yang penuh bayangan gelap. Suasana di kamar yang bercat putih bersih itu terasa sunyi, hanya diiringi suara hujan di luar jendela, pintu diketuk pelan, dan suara lembut ibu terdengar. "Intan, boleh aku masuk?" Intan menghela napas panjang dan mengangguk perlahan. "Ibu." Ratna masuk dan duduk di samping anaknya. "Aku di sini, Nak." "Kamu tidak sendiri." Intan menatap ibunya dengan mata merah berair. "Aku tidak bisa terus diam. Aku takut, tapi aku butuh bicara." Di kantor polisi, Sari dan Inspektur Jaya menunggu hasil wawancara psikolog dengan Intan. Mereka berdua duduk dalam keheningan, hanya suara hujan yang terdengar dari jendela kaca besar. Saat pintu terbuka, seorang wanita muda dengan jas putih masuk, memperkenalkan diri sebagai Dr. Laila, psikolog anak yang akan menangani kasus ini. "Bagaimana kondisinya?" tanya Sari dengan cemas dokter. Laila menghela napas lembut. Intan mulai membuka diri, meskipun perlahan. Dia butuh waktu dan dukungan, tapi ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Sari tersenyum tipis, merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Malam harinya, di rumah Dewi, Arman duduk sendirian di ruang tamu yang remang, mengenakan kemeja hitam dan celana panjang abu-abu. Di tangannya tergenggam gelas berisi minuman keras yang mulai berkurang. Matanya kosong menatap keluar jendela, di mana hujan deras mengguyur halaman taman yang penuh dengan bunga bugenvil. Tiba-tiba, ponsel di saku celananya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal berbunyi, "Kamu belum tahu apa yang aku simpan." "Ini baru permulaan." Arman tersenyum sinis dan membalas, "Biarkan aku menunggu." "Aku suka kejutan." Di suatu sudut kota, Sari menatap langit malam yang dipenuhi bintang samar. Ia menggenggam ponselnya, menunggu kabar terbaru. Sebuah pesan masuk, "Kami akan melakukan pemeriksaan ulang besok." "Tetap waspada." Sari menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Ini bukan hanya tentang keadilan. Ini tentang menyelamatkan sebuah jiwa." Di kejauhan, bayangan gelap melintas cepat di antara pepohonan, seperti rahasia yang berbisik, menunggu saatnya terungkap. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun, kebenaran yang sebenarnya masih terselubung dalam bayang-bayang misteri, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap sepenuhnya. Langkah kaki terdengar di lorong gelap, dan suara bisikan menggema, "Kamu pikir ini sudah selesai? Ini baru permulaan, dan kegelapan masih menyimpan begitu banyak rahasia. Tersisa 3 bagian lagi dari kisah penuh ketegangan dan misteri ini." Di bawah langit kelabu kota Malang yang masih rintik-rintik hujan, Sari Wulandari melangkah pelan memasuki ruang tunggu kantor polisi. Jaket hijau lumut yang dipakainya sudah mulai kusut, tetapi sorot matanya tetap tajam penuh tekad. Tangannya menggenggam erat map berisi bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Di dalam hatinya, kegelisahan bercampur harapan mengalir seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Di ruang pemeriksaan, Inspektur Jaya duduk di balik meja kayu tua, wajahnya serius menyimak laporan dari tim penyidik. Arman Prasetyo telah diperiksa ulang. Dia tetap membantah semua tuduhan, menggunakan argumen licik dan manipulatif. "Namun, kami menemukan celah dalam kesaksiannya," katanya sambil memutar rekaman suara yang direkam Sari. Suara bisikan lembut seorang gadis terdengar jelas, "Ini rahasia kita. Jangan bilang siapa-siapa." Sari menahan napas, dadanya berdebar kencang. "Apa kita bisa mempercayai Intan untuk berbicara di depan umum?" tanyanya pelan. Inspektur Jaya mengangguk. "Dengan dukungan psikolog, kami yakin dia bisa. Ini saatnya keadilan harus ditegakkan." Di rumah mewah keluarga Dewi, malam semakin larut. Nyonya Ratna Dewi duduk termenung di ruang tamu, mengenakan kebaya merah marun yang elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya yang cantik namun penuh beban memandang kosong ke arah jendela. Arman Prasetyo berdiri di dekat perapian, mengenakan jas hitam dengan ekspresi dingin dan penuh rahasia. "Ratna," suara Arman serak namun menenangkan, "kau harus tahu, aku melakukan ini demi kita." Ratna menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi Intan, anakku," dia menderita. Arman mendekat dan menggenggam tangan Ratna dengan lembut. "Percayalah, semua akan berakhir sesuai rencana. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat." Di kamar Intan, gadis itu duduk di atas ranjang dengan piyama biru lembut. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat namun matanya menyimpan kekuatan yang tak terlihat. Di tangannya tergenggam pensil warna yang baru saja digunakan untuk menggambar sosok bayangan gelap di pintu kamar. Pintu diketuk perlahan. "Intan, aku di sini." Suara lembut ibunya terdengar. Intan menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik, "Aku ingin bicara, Ibu." "Aku tidak bisa diam lagi." Ratna duduk di sampingnya, merangkul tubuh ramping putrinya. "Aku mendengarkan, Nak. Aku akan selalu ada di kantor polisi, Dr. Laila, psikolog anak,
berbicara dengan Sari dan Inspektur Jaya. Intan mulai membuka diri, meski perlahan. Dia butuh waktu dan dukungan, tapi ini kemajuan yang sangat berarti. Sari tersenyum tipis, merasa ada secercah harapan. Terima kasih, dokter. Aku ingin Intan tahu dia tidak sendiri. Malam itu, Arman duduk di ruang tamu, memegang gelas minuman keras. Ponselnya bergetar dengan pesan misterius, kamu belum tahu apa yang kusembunyikan. Ini baru permulaan, Arman tersenyum sinis, membalas, aku menunggu kejutan berikutnya. Sari menatap langit malam dan berbisik, ini bukan hanya tentang keadilan. Ini tentang menyelamatkan jiwa yang terperangkap. Bayangan gelap melintas cepat di kejauhan, membawa bisikan misteri. Ini baru permulaan, rahasia mulai terbuka. Namun kegelapan masih menyimpan misteri yang belum terungkap. Suara langkah kaki dan bisikan seram menggema. Kamu pikir ini sudah selesai? Tunggu saja, tersisa 3 bagian lagi dari kisah penuh ketegangan dan misteri ini. Senja menyelimuti kota Malang dengan warna jingga yang memudar perlahan, menyisakan langit kelabu yang bergulung-gulung awan. Sari Wulandari berjalan menyusuri gang sempit menuju kantor polisi, langkahnya mantap meski tubuhnya letih. Jaket hijau lusuh yang dikenakannya berkibar pelan tertiup angin sore. Di tangannya, map berisi bukti-bukti kasus yang ia perjuangkan erat digenggam seolah itu adalah jangkar harapan terakhir. Di ruang penyidik, Inspektur Jaya tengah memimpin rapat kecil bersama timnya. Di meja terbentang rekaman suara dan kumpulan gambar-gambar Intan yang penuh bayangan kelam. Arman Prasetyo tetap bersikeras menyangkal, tapi kami sudah menemukan bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum, ujarnya tegas. Ia menatap Sari dengan penuh pengertian. Ini saatnya kita memberi ruang bagi Intan untuk berbicara, dengan pendampingan psikolog tentu saja. Sari mengangguk, hatinya bergetar antara takut dan harap. Ia tahu betapa berat perjuangan ini, tapi ia tak mau lagi melihat Intan terperangkap dalam kesunyian. Di rumah besar keluarga Dewi, suasana malam mulai terasa mencekam. Nyonya Ratna Dewi berdiri di depan cermin besar mengenakan kebaya merah marun yang anggun, rambut hitamnya tersanggur rapi dengan hiasan melati putih. Wajahnya yang cantik ini dipenuhi kecemasan, bibirnya bergetar saat menatap bayangan dirinya sendiri. Arman Prasetyo muncul dari balik tirai jendela, mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya yang tinggi dan atletis. Matanya tajam menatap Ratna dengan ekspresi sulit ditebak. Ratna, kita harus bicara. Tentang Intan dan rahasia yang mulai terkuak, ucapnya dengan suara berat. Ratna menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Aku takut, Arman. Aku takut apa yang akan terjadi pada anakku. Arman tersenyum sinis, jangan takut. Semua akan berjalan sesuai rencana kita atau mungkin ini justru permulaan baru. Di kamar Intan, gadis itu duduk di atas ranjang dengan piyama sutra biru muda, rambut panjang tergerai rapi. Wajahnya pucat, matanya merah namun penuh tekad. Di tangannya tergenggam pensil warna yang baru saja ia gunakan untuk menggambar sosok bayangan tinggi di ambang pintu. Pintu diketuk pelan, suara lembut Nyonya Ratna terdengar. Intan, aku di sini. Aku ingin mendengarkan. Intan menarik napas dalam-dalam. Ibu, aku tidak bisa diam lagi. Aku ingin bicara. Ratna merangkul putrinya. Aku akan selalu ada untukmu. Nak, di kantor polisi, Dr. Laila, psikolog anak, berbicara dengan Sari dan Inspektur Jaya. Intan mulai membuka diri, meskipun perlahan. Dia butuh waktu, tapi ini kemajuan besar. Sari tersenyum tipis. Terima kasih, dokter. Aku ingin Intan tahu dia tidak sendiri. Malam itu, Arman duduk di ruang tamu, memegang gelas minuman keras. Ponselnya bergetar, pesan misterius masuk. Kamu belum tahu apa yang kusembunyikan. Ini baru permulaan. Arman membalas dengan senyum sinis. Aku menunggu kejutan berikutnya. Sari menatap langit malam, berbisik. Ini bukan hanya tentang keadilan. Ini tentang menyelamatkan jiwa. Bayangan gelap melintas di kejauhan, membawa bisikan misteri. Ini baru permulaan, rahasia mulai terungkap, namun kegelapan masih menyimpan misteri yang belum selesai. Suara langkah dan bisikan menggema, kamu pikir ini sudah selesai? Tunggu saja, tersisa 3 bagian lagi dari kisah penuh ketegangan dan misteri ini. Mendung tebal menggantung di langit kota Malang saat Sari Wulandari melangkah keluar dari kantor polisi. Hujan kecil mulai turun, membasahi jalanan yang berkelok-kelok di kawasan permukiman padat. Jaket hijau lusuhnya basah karena tak membawa payung, namun wajahnya tetap tegas, penuh tekad yang tak mudah goyah. Di tangannya tergenggam map berisi bukti-bukti yang akan membawa perubahan besar dalam hidup seorang gadis muda bernama Intan Dewi. Sari menatap jauh ke depan, merasakan beratnya perjuangan yang belum usai. Ini baru permulaan, gumamnya. Di balik awan kelabu, lampu-lampu kota mulai menyala, seperti harapan kecil yang mulai tumbuh di tengah kegelapan. Di dalam rumah megah keluarga Dewi, suasana semakin tegang. Nyonya Ratna Dewi berdiri di ruang tengah,
mengenakan kebaya merah marun yang anggun, rambut tergerai halus dengan aksesoris melati putih. Wajahnya yang cantik ini memancarkan kecemasan. Ia memandang jam antik di dinding, menunggu sesuatu yang tak pasti. Arman Prasetyo duduk di sofa, jas hitamnya rapi, wajahnya dingin namun penuh perhitungan. Ratna, kita harus bersiap. Kebenaran semakin dekat. Aku akan menghadapi ini seperti biasa, katanya dengan suara rendah yang menyimpan ancaman terselubung. Ratna mengangguk pelan, aku hanya berharap Intan kuat. Di kamar Intan, gadis itu duduk di tepi tempat tidur, mengenakan piyama sutra biru muda yang lembut. Rambut panjangnya tergerai, wajah pucat dengan mata merah yang menyimpan air mata. Di tangannya tergenggam pensil warna, di atas meja tergeletak gambar siluet pria tinggi berdiri di ambang pintu. Pintu diketuk lembut. Intan, aku di sini. Suara lembut ibunya terdengar dari luar. Intan menarik napas dalam. Ibu, aku sudah tidak bisa diam lagi. Aku ingin bicara. Ratna masuk dan duduk di sampingnya, merangkul tubuh putrinya dengan hangat. Aku mendengarkan, nak. Aku akan selalu ada di kantor polisi. Dokter Laila berbicara dengan Sari dan Inspektur Jaya. Intan mulai membuka diri, perlahan tapi pasti. Ini langkah besar menuju pemulihan. Sari tersenyum tipis. Terima kasih, dokter. Aku ingin Intan tahu dia tidak sendiri. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruang tamu, memegang gelas berisi minuman keras. Ponselnya bergetar, muncul pesan misterius, kamu belum tahu apa yang kusembunyikan. Ini baru permulaan. Arman tersenyum sinis, membalas, aku menunggu kejutan berikutnya. Sari menatap langit malam, berbisik, ini bukan hanya tentang keadilan, tapi tentang menyelamatkan jiwa. Bayangan gelap melintas cepat, membawa bisikan misteri. Ini baru permulaan. Rahasia mulai terungkap, tetapi kegelapan masih menyimpan banyak misteri yang menanti untuk dibuka. Suara langkah dan bisikan menggema di lorong-lorong sunyi. Kamu pikir ini sudah selesai? Tunggu saja, tersisa 3 bagian lagi dari kisah yang semakin penuh ketegangan dan misteri ini.